Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Munaji, berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi, yaitu sesuai dengan judulnya mungkin, yaitu kalau upload MP3 musik apakah kena hak cipta. Nah, itu merupakan pertanyaan yang memang berada di blog saya gitu. Jadi ada yang menanyakan hal semacam itu di search pencarian dan di komen. Jadi apakah upload musik MP3 terkena hak cipta? Jadi mungkin menurut saya adalah merupakan kompilasi kumpulan musik-musik favorit ataupun sejenisnya yang dijadikan menjadi satu, mungkin menjadi album seperti itu, maksudnya seperti itu ya. Dan itu memang banyak beredar di YouTube. Nah, sebagai disclaimer bahwa, nah ini disclaimer saja ya, saya akan bicara yang sakleknya saja, yang pahitnya saja ya, jangan ngomong monetisasinya dulu. Jadi dalam ketentuan YouTube itu memang benar-benar tidak boleh menggunakan material hak cipta, karena memang tujuannya adalah untuk menghargai keintelektual dari musisi ataupun penyanyi tersebut. Dan memang dalam itu ada beberapa pilihan, yaitu YouTube atau musik yang jenis kompilasi tersebut itu bisa dimonetisasi itu mungkin karena memang sudah kerjasama atau bagi hasil istilahnya. Dalam YouTube juga menjelaskan boleh berbagi hasil apabila memang ada persetujuan dari pihak yang terkait. Tetapi artinya bahwa YouTube itu tidak membantu untuk menyalurkan kepada pemilik hak cipta tersebut. Nah, tapi YouTube juga memberikan fitur yaitu Content ID. Di situ fungsi dari Content ID yaitu untuk mencocokkan bukan hanya audio tapi termasuk visual. Semisal saya punya video terus diupload di channel lain, itu akan terdetek oleh Content ID. Nah, dari situ apabila pemilik atau saya umpamanya yang tadi di re-upload oleh orang lain, saya mengajukan jangan untuk dihapus tapi kita bisa bagi hasil, nah itu baru dibolehkan. Itu menurut pendapat saya, yang saya baca, saya mengartikan seperti itu. Tapi tidak semuanya akan seperti itu. Seperti saya misalnya kemarin ada yang re-upload video saya, langsung saya laporkan dan untuk meminta penghapusan. Nah, dari YouTube langsung menghapus. Nah, itu salah satu fungsi dari Content ID. Dengan konten fitur itu atau Content ID maksud saya yaitu bisa mengetahui siapa pemilik hak cipta dari audio yang berada di video tersebut yang kena klaim itu. Nah, dari situ baru mungkin bisa mengajukan kerjasama melalui email atau bagaimana caranya. Tapi itu tidak dibantu oleh YouTube. Nah, kalaupun bisa seperti itu, bisa lolos, mungkin itu bisa monetisasi, yaitu MP3 yang dijadikan kompilasi terus di-upload di YouTube. Jadi memang menurut saya masalah yang paling kompleks, paling susah itu adalah tentang musik ya, masalah musiknya itu, supaya bagaimana caranya supaya bisa lolos tanpa copyright, tapi itu musik asli kayak gitu, tanpa kita komposer ulang. Nah, itu memang paling susah. Dan cara-caranya juga untuk bisa bekerja sama itu saya rasa itu paling susah ya. Tapi ada cara lain selain dari itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu rekomendasi juga dari YouTube, yaitu dengan membuat cover ya, dengan alat sendiri, dimainkan sendiri atau dengan tim atau grupnya. Nah, itu memang lagunya termasuk syair dan lirik dan lain sebagainya itu memang milik orang lain. Nah, itu bisa dimonetisasi dengan cara yaitu bagi hasil, sama yang sebelumnya juga bisa bagi hasil. Tapi kalau cover itu lebih kemungkinan banyak potensi untuk bisa bagi hasil, berbeda dengan yang langsung re-upload ya gitu. Nah, namanya juga sudah jelek, re-upload ya. Ini lagi ngomong sakleknya, pahitnya saja ya. Dan memang tidak ada manisnya kalau ngomong re-upload ya. Masalah channel-channel yang sudah bisa ya itu silahkan tanyakan ke sana saja. Tapi kalau
Menemukan video ini saya rasa tidak baik untuk melakukan re-upload, baik itu hanya beberapa detik ataupun baik itu visual ataupun audio. Selain tidak didukung oleh YouTube, re-upload tindakan semacam itu yaitu menggunakan material tanpa izin, ya itu namanya mencuri ya, tidak dibolehkan. Jadi saya rasa kalaupun saya sebagai komposer atau pemilik lagu tersebut, saya rasa saya belum ikhlas ya, apalagi tidak ada izin dan bagaimana dan lain sebagainya, itu akan menyakiti perasaannya kayak gitu. Baiklah, itu saja, yaitu bagaimana apakah video musik MP3 yang dijadikan satu menjadi bentuk kompilasi dalam satu album itu bisa diunggah di YouTube dan dimonetisasi. Jawaban saya yaitu tadi sudah saya sebutkan, ada ketentuan-ketentuan tertentu, tapi saya disarankan oleh saya lebih baik jangan membuat konten yang semacam itu. Kalaupun bisa itu hanya awal-awal saja. Dan yang keduanya, ini solusi yang paling itu, kalau lagu yang tidak kena copyright, mungkin lagu-lagu yang jadul yang sudah lepas dari lisensi tersebut ya, yang lisensinya sudah kadaluarsa, mungkin itu bisa digunakan di dalam bentuk kompilasi ataupun lain sebagainya. Oke, Monaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.